Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini perempuan sing udayilu, utilu daili, sang pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan yang pakaian yang bawah jenis apa? Maxi ya. Ya kira-kira di Indonesia maxinya itu kan mepet apa? Tanah. Nah, sing lanang kan disunat cingkrang. Tapi di Indonesia contoh cingkrang sudah dialiran. Jadi kiai-kiai itu rapati wani nyontok nopo cingkrang. Tapi kenapa saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngebar terus Abu Hanifah insaf itu sudah saya katakan tadi sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata Ja'far Shadiq nggak apa-apa kalau begitu. Nggak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi tidak jangan. Nah ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i, sehingga meskipun kita punya kias masif, ya kias masif kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutanajis, tapi tentu saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu, paham ya? Ya kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu, tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya sakit tuh misalnya Pak Budi Mustafa dagangan telur ayam, Allahu Akbar buji nih, apa mangan izin berkobarnya kalau apa? Ndok lewat jebur gitu. Paham? Lu repot kabeh no. Dulu itu kalau giling beras, sedikit beras itu gabah ya. Dulu itu kan nggak ada selek, tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Sehingga kalau orang giling gabah itu kan ono sapi. Sing kaya sekarang kuno-kuno giling tebu, giling gabah nggak berapa? Sapi utawi unta dimuter, no? Muter. Terus itu jadi menggiling. Lah di sini kan sak dawa-dawane kan paling 2 meter. Lah uyoe sapi yo ngising ambek umbrang-umbrang jam kan yo nguyo ngising. Ya cipratane yo tok gabah tok beras mah. Iku nek gone muen diceritakno. Lah singkat cerita ana kiai kok Mustofa ni sok khusyuk ngene iki terus takok. Niki lho aja iki kok disuci. Imam Burkini niku ulama tok ngamuk dene. Takok nek aku murid. Takok nek aku. Niku mboten takok. Ora kalau ulama-ulama sing bergiling lagi ya tenang ae bar mulai dipangkul ya santai bar iku wae salat ya. Salat wae masak ya ora cuci ya biasa wae. Ya ora darani suci, ya ora darani. Karena ini sudah jadi amalun nas, jadi amalun. Saya sudah mulai dulu orang seperti itu. Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini perempuan sing udayilu, utilu daili, sang pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan yang pakaian yang bawah jenis apa? Maxi ya. Ya kira-kira di Indonesia maxinya itu kan mepet apa? Tanah. Nah, sing lanang kan disunat cingkrang. Tapi di Indonesia contoh cingkrang sudah dialiran. Jadi kiai-kiai itu rapati wani nyontok nopo cingkrang. Singkat padahal kan misalnya lewat beduan gini kan mesti ono bekasnya teletong, bekasnya najis, ono misalnya kayak pecahan-pecahan najis di kadang kan ya nyiprat-nyiprat yang putih. Singkat cerita Maimunah tanya, ya Rasulullah, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis. Lalu gail saya ini, gailun itu apa? Serampatan paling apa? Misar itu jenis apa? Gailun bahasa Arab ya, pencaman latihan bahasa Arab. Jadi apa? Gailun. Jawabnya kajian Nabi enteng. Yutohiruhu mabadah. Ya sanggap yang kok suci. Jadi yang berbar kena najis, kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh liwat neh suci. Wa alaihi amalun nas. Begitulah amalun. Akhirnya sudah nggak ada debat tadi. Andai kan kaidah Anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti kena najis. Wong ning masjid kan wajib salin sarung kabeh. Mulane akeh wong was-wasan perkara ini. Lah jajal ayo masjid sing ora aping liwati najis ben roh raine. Wis cingkrang lah wis ngaso cingkrang lah. Mergo wong cingkrang nak mlaku ya banter-banter kan padha. Lah nak banter terus tipake slandatane iku liwati apa? Najis. Kira-kira munggah iku tok sarang tok apa nganti tok klambi ngisor. Kira-kira. Kira perlu nganti tok klambi apa?
Contoh gampang nak udan itu. Udan kayak melaku cepat itu kira-kira yang bekas rusoe tok lambi apa tok sarang tok. Tok lambi. Lah kira-kira ratan itu suci murni apa ana mutanajis ya jawab. Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai. Tapi tidak ada ulama yang salin. Biasa wae. Jadi dablek itu bener senajan ora kok ilmu. Lah ini alhamdulillah dablek ana bener deh. Pas ya, dablek pas ya, jadi dablek tapi pas. Justru ulama mengkritik kalau ada orang sok was-was siri-siri apa? Najis terus salin. Lah karena apa? Dalilnya yang amalun nas apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Maimunah itu Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da, apa? Yutahhiruhu ma ba'da. Nah, setelah dianalisis, meskipun akhirnya ulama tahu alasannya karena tadi mutahhir itu ada dua. Hanya kalau diarah ke alat yang ngaji fikih, sama akan jarang menemukan ulama yang kerso ngendikan fikih. Saya ini ulama kabeh melok tasawuf sampai toriko. Pokoknya sing ngaji swarga. Pokoknya senengane ngono-ngono iku. Itu jenenge ulama tarhib sing nyeneng-nyeneng tok. Kula melok partai sing tarhib sing seru-seru tok. Tapi mboten nah, melok fikih kon, melok partai fikih. Sekaruan hadis mayoritillah bi khairan faqihu fikih. Wong nek dikersana Allah apik mesti ngerti fikih. Firman tenan. Ini contoh kias. Mutahhir, sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua, satu air, dua turab, ya kan? Sehingga untuk najis yang berat harus ada kombinasi air dan turab, yaitu najasatul kalbi wal khinzir. Karena najisnya berat, maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan, yaitu air dan turab. Nah sekarang wong liwat neng lemah itu kan ada tathir secara otomatis karena ada kekuatan turab. Makanya Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da, yutahhiruhu ma ba'da. Dia akan tersucikan oleh akumulasi turab yang seperti itu. Lah Abu Hanifah karena tadi saya ulang lagi, Abu Hanifah itu percaya kias. Saking percaya kiasnya, dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah nar, api. Mergo wong mukmin nak dosane akeh kan diobong ning neraka. Alasannya apa hadis-hadis? Mansu jika. Jadi kena nak wudu ora entuk lemah, ora entuk turah. Iku disorder ya ora ngono. Ora ngono contone ora ngono. Iku yo haram doror dan bahaya. Ndak ceritanya Abu Hanifah itu berdebat itu bukan karena itu, ojo maksudnya. Ngawur itu rusak gede. Abu Hanifah itu berdebat ceritanya gini, kayak wong biduan, ta wong narukan, wong diwela. Nak gawe boto itu kira-kira itu ngindari tanah sing ana tetone ta. Jawab wis. Enggak kan? Sing tukang gawe boto, terus ngerti ana tletong kirang-kirang ning kono tetep digawe apa diresik? Sangke ya. Pengacara oke. Nah itu dulu ada orang-orang Syafi'i yang terlalu fanatik sehingga sampai itu gini sebab kalau bangun masjid itu sampai kalau Jumu'in itu kan bangun masjid kalau pakai apa batu bata itu kan nggak boleh karena diantara materinya itu pakai apa najis itu tekong dan sebagainya. Itu orang-orang Syafi'iyah sendiri dalam bab ini dong ikuti rodok-rodok mazhab Abu Hanifah karena batu bata itu mengalami proses taskhin apa taskhin dibakar dengan api sehingga otomatis suci karena mengalami proses takdir yaitu apa dibakar.